Sahabat wanita dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan acara Wanita Berpengharapan bersama saya Anneke. Saya hadir lagi saat ini karena ada informasi dan pengetahuan, bahkan juga pelajaran yang ingin kami bagikan untuk Anda. Di bagian pertama acara ini, lansia dan rheumatoid arthritis adalah informasi dan wawasan yang ingin saya bagikan. Dan seperti biasa, Ibu Lilis Kantari akan hadir di bagian kedua acara ini dengan pelajaran penting bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, beberapa gangguan tulang dan sendi yang biasa dialami para lansia sudah pernah kita bahas ya, dan saya berharap Anda tidak ketinggalan informasinya. Hari ini masih ada satu bagian lagi yang ingin saya bagikan, ada yang namanya rheumatoid arthritis. Ini beda dengan rematik ya. Rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan pada sendi. Rheumatoid arthritis sering terjadi pada daerah pergelangan tangan maupun kaki. Kondisi ini termasuk gangguan yang tidak bisa disembuhkan. Jadi, rheumatoid arthritis menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan pada sendi. Dan gejala ini biasanya terjadi pada sendi tangan, pergelangan tangan, dan kaki. Dan gangguan ini tidak bisa disembuhkan. Saya berharap informasi awal ini tidak menakutkan Anda, tapi mari simak bersama penjelasannya. Pada kasus rheumatoid arthritis, ada saat di mana gejala akan memburuk. Kondisi ini disebut flare atau flare-up, dan ini sulit sekali diprediksi. Nah, menghindari gejala yang memburuk inilah pengobatan yang seksama untuk gangguan rheumatoid arthritis dibutuhkan. Jadi frekuensi flare-up bisa dikurangi, kerusakan jangka panjang pada sendi bisa diminimalisir atau dicegah. Rheumatoid arthritis juga termasuk kondisi karena gangguan autoimun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel yang sehat. Secara umum, gejala rheumatoid arthritis meliputi nyeri sendi, pembengkakan sendi, kekakuan sendi, penurunan fungsi sendi. Gejala ini bisa bervariasi dari ringan sampai berat. Sangat penting untuk tidak mengabaikan gejala meskipun bersifat timbul tenggelam atau hilang muncul. Penyebab rheumatoid arthritis adalah sistem imun yang keliru dan menyerang sinovium. Sinovium ini bagian dalam membran yang mengelilingi sendi. Kalau sistem imun keliru dan menyerang sinovium atau membran yang mengelilingi sendi, hal ini menyebabkan peradangan pada sinovium yang akan menghancurkan kartilago atau tulang rawan dan tulang dengan sendi. Akibat lainnya, tendon dan ligamen yang menyangga sendi pun melemah dan meregang. Sendi lalu perlahan-lahan kehilangan bentuk dan konturnya. Sayangnya sampai sekarang, pemicu di balik serangan sistem imun itu belum diketahui dengan pasti. Tapi ada beberapa faktor yang diduga berperan. Jenis kelamin misalnya. Kaum wanita lebih rentan terkena radang sendi daripada pria. Usia. Rheumatoid arthritis lebih sering dialami oleh orang berusia 40-60 tahun. Keturunan. Kalau punya keluarga kandung dengan rheumatoid arthritis, risiko seseorang untuk mengalami penyakit yang sama juga akan meningkat. Merokok. Kebiasaan merokok juga akan menambah risiko terjadinya rheumatoid arthritis. Infeksi virus atau bakteri. Orang yang mengalami infeksi virus atau bakteri tertentu
punya kemungkinan lebih tinggi untuk terkena rheumatoid arthritis. Obesitas. Orang yang kelebihan berat atau obesitas punya risiko lebih besar untuk mengalami rheumatoid arthritis. Jadi mereka yang wanita, usia 40 tahun ke atas, ada keluarga yang punya riwayat rheumatoid arthritis, punya kebiasaan merokok, obesitas juga, hati-hati karena situasi ini bisa memperberat gangguan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis sulit untuk dideteksi pada tahap awal karena gejalanya mirip dengan penyakit lain. Untuk memastikan diagnosa rheumatoid arthritis, dokter bisa melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari tanya jawab, pemeriksaan fisik seperti pembengkakannya, kemerahannya, nyeri pada sendi, serta rasa hangat saat disentuh. Dokter juga akan mengecek refleks dan kekuatan otot. Selain itu ada tes darah juga, karena rheumatoid arthritis seringkali ditandai dengan kenaikan kadar ESR atau CRP. Erythrocyte sedimentasi rate atau C-reaktif protein, kedua senyawa ini merupakan penanda adanya peradangan dalam tubuh, dan kadarnya hanya bisa diketahui melalui tes darah. Selain itu, dokter juga akan merekomendasikan ronsen, MRI atau USG untuk memeriksa perkembangan penyakit rheumatoid arthritis ini. Jadi kalau sudah ada gangguan, datang saja ke rumah sakit dan ikuti saja semua prosedur dan proses pemeriksaan sampai pengobatan yang disarankan dokter. Cara mengobati rheumatoid arthritis umumnya tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan seberapa lama pasien sudah mengalaminya. Dokter biasanya menganjurkan beberapa langkah penanganan, mulai dari obat-obatan, dari yang mengurangi peradangan, sampai obat-obatan pereda nyeri. Hati-hati, karena obat-obatan ini perlu direkomendasikan dokter menyesuaikan dengan tingkat keparahan pasien. Jadi jangan minum obat di luar yang direkomendasikan dokter, di luar aturan dan di luar dosis. Selain obat, fisioterapi juga biasa dilakukan tenaga medis untuk menjaga kelenturan sendi. Pada sesi terapi fisik ini, terapis juga akan mengajarkan pasien rheumatoid arthritis supaya bisa lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi terapi bisa dilakukan di rumah sakit dan dilanjutkan terapi mandiri di rumah. Kalau obat dan fisioterapi tidak efektif untuk memperlambat kerusakan sendi, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi untuk memperbaiki kerusakannya. Jenis operasi ini ada yang namanya sinofektomi, yaitu operasi yang mengangkat pembungkus sendi yang mengalami inflamasi, sampai juga operasi yang namanya fusi sendi, yang bertujuan menstabilkan atau menyambung kembali sendi sehingga rasa nyeri bisa reda. Semua tindakan beberapa jenis operasi ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli pada bidangnya. Nah, mengapa rheumatoid arthritis perlu diatasi? Kalau terus dibiarkan tanpa penanganan, rheumatoid arthritis bisa menyebabkan komplikasi berupa benjolan, gangguan penglihatan, gangguan jantung, masalah pada pembuluh darah, gangguan paru-paru, sampai masalah emosional. Itu sebabnya rheumatoid arthritis perlu diatasi. Apakah rheumatoid arthritis bisa dicegah? Sampai saat ini, obat-obatan untuk mencegah rheumatoid arthritis belum tersedia. Dan cara mencegahnya juga tidak bisa dilakukan dengan tepat karena penyebabnya tidak diketahui dengan pasti.
tapi Anda bisa mengurangi risiko kemunculan rheumatoid arthritis atau kekambuhannya dengan cara berhenti merokok, menjaga berat badan supaya tetap pada batas ideal, rutin berolahraga, dan menghindari paparan polusi. Kapan harus konsultasi dengan dokter? Periksakan diri Anda ke dokter kalau sudah mengalami gejala rheumatoid arthritis, seringan apapun keluhannya. Jangan menunggu sampai gejalanya bertambah parah. Jadi kalau sudah merasa nyeri sendi, ada pembengkakan sendi, ada kekakuan sendi, dan ada penurunan fungsi sendi, walaupun ringan, walaupun belum memunculkan rasa sakit yang parah, ada baiknya segera periksakan diri ke dokter supaya bisa diketahui dengan pasti, supaya bisa mendapat penanganan dengan tepat pula. Dan jangan lupa sebelum pemeriksaan ke dokter, persiapkan dengan baik semua data yang Anda alami, baik itu seputar gejala yang Anda rasakan, riwayat penyakit yang pernah atau sedang Anda alami, termasuk riwayat medis keluarga. Ingatlah dan catatlah semua obat, suplemen, obat herbal, atau vitamin yang Anda konsumsi. Mintalah juga keluarga atau teman untuk mendampingi saat Anda berkonsultasi ke dokter. Dan yang tidak kalah penting, ingatlah dan jawablah semua pertanyaan dokter dengan jujur dan benar, supaya dokter bisa memeriksa dan mengobati dengan baik. Jadi rheumatoid arthritis ini salah satu gangguan tulang yang ada kaitannya dengan gangguan autoimun yang penyebab pastinya tidak diketahui. Tetapi ada beberapa keadaan yang turut berperan memperparah juga. Ada gejala yang bisa muncul yang mungkin mirip dengan gangguan tulang yang lain. Itu sebabnya, kalau ada gejala gangguan tulang dan sendi, ada baiknya segera periksakan diri ke dokter. Gangguan ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi resiko keparahannya bisa diminimalisir. Sahabat wanita, mari sehat tanpa rheumatoid arthritis. Ini bisa menjadi harapan kita semua dengan tetap menjaga kesehatan tulang dan sendi. Ibu Lilis Kantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani yang meyakinkan kita lagi bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Selamat mengikuti setelah sebuah lagu berikut ini.
menyembuhkan, Dialah Tuhan yang menyelamatkan, ya Tuhan kita, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan, Dialah Tuhan yang menyelamatkan, ya Tuhan kita, Yesus namanya. Dialah Tuhan yang membenarkan, Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Sahabat, ada seorang balita yang masih berusia 2 tahun tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya ketika terjadi gempa bumi. Bayi itu ditemukan masih bernyawa oleh relawan penolong setelah 26 jam tertimpa reruntuhan itu. Semua orang heran, kok bisa seorang bayi bertahan hidup selama 2 hari lebih tertindih reruntuhan? Padahal orang tuanya serta kakaknya semuanya ditemukan meninggal dunia. Sungguh ajaib dan tidak masuk di akal manusia. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi bagi Allah, Sang Empunya hidup. Sahabat, pikiran manusia sungguh sangat terbatas. Terkadang manusia berpikir bahwa apa yang tidak bisa terjadi, ya tidak akan terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi, ya pastilah tidak mungkin terjadi. Kadang kita juga lupa bahwa ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja atas kehendaknya. Bila Tuhan menghendaki manusia tetap hidup, Dia akan tetap hidup, meskipun semua manusia berpikir ia seharusnya sudah mati. Bila Tuhan menghendaki angin ribut reda, maka angin ribut sekencang apapun akan menjadi reda. Saya akan mengajak Anda mendengarkan kisah seorang wanita yang bernama Elisabeth. Kisah ini bisa Anda baca dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-19. Kisah Elisabeth ini juga membuktikan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saya akan membacakannya sebagian dari kisah Elisabeth ini. Inilah kisahnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sahabat, sebagai manusia, tentu Zakaria berpikir tidak mungkin istrinya akan melahirkan seorang anak. Dia yang sudah tua dan mandul dan dianggap aib. Tetapi malaikat mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ternyata Elisabeth, istri Zakaria itu melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes, yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Ini
hanya mungkin oleh karena kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Elisabet. Kisah Elisabet membuktikan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan Allah. Di samping Elisabet, ada pula seorang wanita yang bernama Sarah yang juga melahirkan seorang anak pada masa tuanya. Kisah Sarah bisa Anda baca dalam kitab Kejadian, dan saya akan membacakan cuplikan kisahnya dari kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-7 mengenai kelahiran Ishak, anak Abraham. Inilah kisahnya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sahabat, kisah Sarah, istri Abraham ini juga merupakan suatu bukti nyata bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sarah dan Abraham sudah tua, tetapi Tuhan memungkinkan mereka untuk memiliki anak. Walaupun awalnya mereka tertawa ketika Tuhan memberitahu Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kisah Elisabet, istri Zakaria, dan kisah Sarah, istri Abraham, telah membuktikan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dalam kehidupan saat ini, kita juga menyaksikan segala yang mustahil bisa terjadi oleh karena kuasa Allah. Ada jutaan peristiwa yang kita saksikan yang menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Sahabat, apakah Anda yakin bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah? Apakah Anda masih ragu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bila saat ini Anda sedang mengalami masa-masa sulit dan Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak mungkin berubah, yakinlah bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Tuhan sanggup mengubah keadaan Anda sesuai dengan kehendak dan kasih. Yang Anda perlu lakukan adalah meyakini bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kasih. Tuhan Allah tahu keadaan Anda. Sahabat, satu hari ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini bisa Anda baca dalam Injil Lukas, pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. Mari kita simpan perkataan Tuhan Yesus ini dalam hati kita, dan mari kita yakini perkataan Tuhan Yesus ini, dan kita buktikan dalam hidup kita masing-masing. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan memberkati Anda. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku
Sahabat wanita, kiranya hari ini keyakinan kita pada Sang Pencipta terus bertambah, karena kita tahu sekarang segala sesuatu mungkin bagi Allah, termasuk yang memungkinkan kita punya hikmat untuk tetap menjaga kesehatan tulang dan sendi dari gangguan reumatoid artritis. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.